Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan diri untuk bersama beribadah kepada Allah. Mari saudara-saudara, kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan bahagian firman Tuhan melalui program Renungan Harian Toraya pada edisi Minggu 2 Juni 2024. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap cinta kasih-Mu yang kami alami. Dan saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, biarlah itu akan menopang kami untuk menjalani hidup di dalam kekudusan, seturut dengan kehendak Allah. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur nomor 99 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka yang menyanyikan syukur bagi namanya yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah berani berbeda. Barani tang turu. Perikop Mazmur 99 ini berisi kekaguman pemazmur yang lahir dari pengalaman dan pengenalannya kepada Allah. Kekaguman itu didasarkan pada keyakinan bahwa Allah penegak kebenaran, maha besar, maha kuasa, maha adil, dan penuh kasih. Seluruh pengalaman tersebut membuatnya menyimpulkan bahwa Allah itu Raja yang kudus. Kekudusan seperti apa yang dimaksudkan oleh pemazmur? Pengakuan kekudusan Allah yang dinyatakan dalam pembacaan ini dapat kita lihat pada ayat yang ketiga, ayat yang kelima, dan ayat yang ke-9. Kuduslah Allah. Saudara-saudara, hal ini menjadi pengakuan yang begitu penting. Diulang sampai 3 kali. Dan pengakuan yang diulang sampai 3 kali biasanya disebut trisagion. Hal itu hendak menandaskan kekudusan Allah yang teramat tinggi. Kata kudus yang dipakai dalam 3 ayat tersebut berasal dari kata Ibrani, yaitu kados, yang dapat diartikan berbeda dari yang lain. Pemazmur ini ingin menekankan bahwa Allah yang dipuji dan dipuja olehnya adalah Allah yang berbeda dengan Allah sesembahan bangsa lain. Allah yang dipuja dan disembah oleh pemazmur adalah Allah yang mampu menggetarkan bumi, dalam arti menguasai seluruh yang tercipta. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, sering kita mendengar sebuah ungkapan,
zaman edan atau zaman gila. Hal itu merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan keadaan zaman sekarang, bahwa kehidupan orang-orang terkadang sulit terkontrol dan kadang berlaku di luar nalar. Dampak dari perkembangan zaman, korupsi menjadi kebiasaan para penguasa, seks di luar nikah banyak merebak di kalangan remaja atau pemuda, ketidakadilan terjadi di mana-mana, masalah sosial dan amoral, kekerasan, dan lain sebagainya menjadi tontonan yang tak pernah tamat. Di tengah-tengah situasi seperti itu, saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Allah dipanggil untuk berani berbeda. Berani berbeda bukan berarti menarik diri dari dunia ini, tetapi kita menampilkan kehidupan, tidak ikut-ikutan melakukan kejahatan dan dosa seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Saudara-saudara, dalam perkara ini kita terus diajak untuk hidup kudus, berbeda dari kehidupan dunia ini yang dilakukan di dalam dosa. Karena mengapa saudara-saudara kita harus hidup kudus? Karena Allah kita kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan, mengajarkan kami untuk hidup kudus seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu, pelihara mereka sebagai orang tua, sebagai suami istri. Engkau terus memberi mereka hikmat. Kau berkati juga anak-anak dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka, yang boleh bersama maupun juga yang jauh terpisah. Tuhan berkati juga pekerjaan dan usaha mereka, aktivitas mereka, kegiatan-kegiatan yang boleh dilakukan sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan yang Kau karuniakan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Selamat